Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya semuanya. Oke, pada video kali ini saya akan coba menjawab semua pertanyaan yang mungkin muncul di saat kalian menonton video saya sebelumnya ya, yang itu terkait dengan menentukan kecepatan gelombang. Pada video tersebut mungkin banyak pertanyaan yang kalian ajukan dan masih banyak yang bingung mungkin, maka dari itu saya akan coba jelaskan saat ini. Nah, di video tersebut saya membuat dua pertanyaan besar. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan faktor apa saja yang mempengaruhi cepat rambat gelombang pada tali. Kemudian yang kedua adalah bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi cepat rambat gelombang pada tali. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan meninjau dua pengaruh besaran fisika, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh tegangan tali terhadap cepat rambat gelombang pada tali ini. Kemudian, nanti yang kedua adalah bagaimana pengaruh jenis tali terhadap cepat rambat gelombang pada tali, atau bagaimana pengaruh rapat massa tali terhadap cepat rambat gelombang pada tali. Nah, untuk mengetahui pengaruh kedua variabel tersebut, kita akan melakukan beberapa kegiatan ya. Yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh tegangan talinya. Nah, di sini kita coba hubungkan tali tersebut dengan beberapa beban. Kemudian talinya dihubungkan atau diikatkan ke vibrator yang dihubungkan ke audio generator. Nah, ternyata terbentuk gelombang stasioner dengan 3 simpul dan 2 perut. Kita tahu di sini kalau ada 3 simpul dan 2 perut berarti ini adalah satu gelombang ya. Artinya berarti lambdanya itu sepanjang dari vibratornya ke katrol. Itulah lambdanya. Lambda dari gelombang stasioner ini. Nah, sekarang bagaimana kalau berat bendanya ini kita kurangi, apakah berpengaruh nggak terhadap gelombang yang dihasilkan ya. Saat bebannya dikurangi, ternyata gelombang stasioner yang dihasilkan itu memiliki 4 simpul dan 3 buah perut ya. Berarti kalau ada 4 simpul dan 3 buah perut, artinya di sini terbentuk 1,5 gelombang. Nah, untuk panjang yang sama ini ada 1,5 gelombang, berarti dari sini kita bisa melihat bahwa panjang gelombangnya itu berkurang dibandingkan dengan yang awal tadi ya. Atau dengan kata lain, ketika bebannya dikurangi, maka panjang gelombangnya berkurang. Nah, beban ini berkaitan dengan tegangan talinya. Berarti tegangan talinya berkurang, maka panjang gelombang yang dihasilkannya juga ikut berkurang. Nah, sekarang kita akan coba kurangi lagi berat bebannya. Nah, bagaimana nanti gelombang stasioner yang dihasilkannya ya. Ketika bebannya dikurangi lagi, ternyata gelombang stasioner yang dihasilkan itu terbentuk 4 perut dan 5 simpul. Kalau 4 perut dan 5 simpul berarti ini 2 gelombang ya. 2 gelombang, atau dengan kata lain ya panjangnya dari vibrator ke katrol sekarang jadi berkurang nilai lambdanya. Dari 3 kegiatan tadi, kita bisa menarik kesimpulan pertama bahwa tegangan tali itu berpengaruh terhadap cepat rambat gelombangnya. Nah, kenapa tadi kan tidak terlihat cepat rambat gelombangnya? Nah, kita tahu bahwa cepat rambat gelombang itu ada hubungannya dengan panjang gelombang, yaitu V sama dengan lambda kali F kan kalau secara matematisnya. Berarti ketika lambdanya berkurang, maka V-nya juga berkurang. Tadi ketika tegangan talinya berkurang, ternyata lambdanya berkurang, atau kalau gitu berarti tegangan talinya berkurang, maka cepat rambatnya berkurang juga ya. Kegiatan yang selanjutnya
adalah untuk melihat pengaruh jenis tali atau rapat massa tali terhadap cepat lambat gelombang pada tali. Nah, ketika massa atau berat beban yang sama dihubungkan ke tali dengan panjang yang sama dengan di awal, ternyata di sini hanya terbentuk 2 simpul dan 1 perut, atau dengan kata lain hanya terbentuk setengah gelombang. Berarti panjang tali dari vibrator ke katrol itu adalah setengah lambda ya. Berarti kalau lambdanya itu tinggal dikali 2, berarti 2 kali ini. Artinya kalau gitu jenis tali itu berpengaruh terhadap panjang gelombangnya, dan panjang gelombangnya sendiri kita tahu itu kan berpengaruh terhadap cepat lambat gelombang pada tali. Dari 4 kegiatan tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi cepat lambat gelombang pada tali itu ada 2. Nah, yang pertama adalah tegangan talinya, kemudian yang kedua adalah rapat massa tali ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan tegangan tali dan jenis tali terhadap cepat lambat gelombang pada tali? Kita akan coba turunkan secara matematis sehingga nanti mendapat persamaannya. Berdasarkan video demonstrasi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi cepat lambat gelombang pada tali itu ada 2 ya. Yang pertama adalah tegangan talinya, atau biasanya nulisnya itu FT kalau di Giancolit, atau di buku lain juga mungkin ada yang nulisnya T ya. Terus yang kedua itu adalah jenis talinya. Jenis talinya atau nama lainnya itu rapat massa tali ya. Yaitu massa persatuan panjang tali sebenarnya. Atau simbolnya ini definisinya itu adalah rapat massa itu kita definisikan sebagai ini adalah massa per satuan panjang tali. Definisi matematisnya kurang lebih kayak ini. Atau rumusnya berarti untuk mu ini, mu sama dengan M per L ya. Berarti itu rapat massa talinya. Nah, jadi ini 2 hal inilah yang mempengaruhi terhadap cepat lambat gelombang pada tali. Nah, untuk melihat tegangan talinya dari mana? Tegangan talinya yaitu akan sama dengan berat bebannya. Kenapa? Karena ini kan di sini di berat beban ini kita bisa menggunakan hukum Newton ya untuk mencari T-nya. Ini kan keadaannya seimbang, berarti sigma F-nya nanti di sini sigma F akan sama dengan 0 gitu kan. Nah, kalau kita lihat gaya-gayanya di sini, ini ada yang ke pusat bumi atau ke bawah itu W, kemudian di talinya ada tegangan tali, ya kan? Atau FT tadi. Nah, sehingga dari sini sigma F sama dengan 0 berarti FT kurang W kan sama dengan 0, berarti FT sama dengan W ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi di sini yang berfungsi sebagai tegangan talinya itu adalah berat bebannya. Jadi berat, atau dengan kata lain berat bebannya akan sama dengan tegangan talinya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua terkait bagaimana hubungan faktor-faktor tadi mempengaruhi cepat lambat gelombang pada tali. Nah, kita akan coba gunakan 2 cara untuk mendapatkan persamaannya supaya kita tahu bahwa nanti hubungannya itu seperti apa gitu kan. Nah, karena dari yang pertama tadi kita belum tahu
V itu apakah sebanding dengan F atau berbanding terbalik atau sebanding kuadratis atau pangkat 3 atau bagaimana. Nah, untuk memastikannya kita akan menggunakan dua cara. Yang pertama, kita mau pakai cara analisis dimensi ya. Ya, dengan cara analisis dimensi ini kita bisa memperoleh nanti hubungan antara V, F, sama mu seperti apa. Oke. Tadi kita tahu bahwa V itu dipengaruhi oleh F, T ya, dan mu ya. Tetapi saya belum tahu ini pengaruhnya seperti apa. Apakah ya berbanding lurus atau kuadratis atau akar atau yang lainnya. Nah, saya misalkan ini sebagai pangkat X, kemudian yang ini pangkat Y. Nah, dari ini jadi persamaan, maka di depannya kita taruh konstanta tak berdimensi. Misalkan C saja saya tulis dikali F T pangkat X ya, kemudian mu pangkat Y. Oke, ini persamaannya sudah ada. Terus kita sekarang lanjutkan dengan cara analisis dimensi. Nah, dimensi dari V itu kita tahu bahwa ini adalah L T pangkat min 1. Saya tulisnya digabungkan saja. Ini satu-satu ya. Oke, kemudian C itu tidak berdimensi. Saya langsung ke tegangan talinya. Tegangan tali itu dimensinya sama dengan dimensi untuk gaya. Berarti dimensinya itu adalah M L T min 2 pangkat X dikali mu. Mu itu dimensinya berarti M kali L pangkat min 1. Ini tadi kan kilogram per meter satuannya. Berarti jadinya ini M L pangkat min 1 pangkat Y ya, bukan X. Ini Y. Oke. Dari sini kita selesaikan dengan persamaan eksponen biasa, berarti sama dengan L sama dengan L pangkat X dikali L pangkat min Y. Berarti ini L pangkat 1 ya, berarti 1 sama dengan X kurang Y. Ini persamaan 1. Nah, kemudian kita lanjutkan mencari bentuk lain supaya dapat nilai XY-nya ya. Dari mana? Dari nilai T kita coba. Dari T pangkat min 1 sama dengan T pangkat min 2 X berarti ya. Dikali ini. Di sini nggak ada T-nya, berarti T pangkat 0 gitu. Berarti kalau gitu ini min 1 sama dengan min 2X. Jadi kalau begitu ini X-nya akan sama dengan setengah. Nah, udah dapat nilai X-nya. Tuh. Jadi sekarang tinggal substitusikan saja nilai X-nya ke persamaan 1. Substitusi X ke persamaan 1. Nah, kalau kita substitusikan ke persamaan 1, nilai X-nya ini berarti kita akan memperoleh 1 sama dengan setengah kurang Y. Berarti Y sama dengan setengah dikurang 1 atau Y sama dengan negatif setengahnya. Nah, berarti sekarang kita udah dapat nilai X dan Y-nya, sehingga kita tulis lagi, kita substitusikan nilai X dan Y-nya ke persamaan yang awal, berarti V sama dengan C kali F P pangkat X, X-nya tadi pangkat setengah, dikali mu pangkat negatif setengah. Nah, pangkat setengah itu kan sebenarnya akar ya, dimensi setengah juga seper, berarti ini ya, negatif itu berarti seper, berarti jadinya P sama dengan C kali akar FT
per akar mu. So dari hasil eksperimen sebenarnya kalau kita lakukan eksperimen dimasukkan data-datanya, nanti nilai C-nya itu sama dengan 1 ini. Berarti nanti nilai V sama dengan akar dari Ft per mu. Nah, jadi inilah hubungannya antara kecepatan, gaya, dan rapat massa tali dengan menggunakan cara analisis dimensi. Ya. Kemudian cara kedua adalah yaitu dengan meninjau elemen tali yang berbentuk gelombang. Misalkan saya ambil bagian tali yang sedang berada di bagian atas ya, kayak gini ya. Oke, kemudian saya ambil sebagian kecilnya aja, ini misalkan di titik puncak dari tali ya. Jadi saya ambil bagian ini nanti sepanjang delta L. Kalau kita tinjau di sini nanti berarti saya akan amati hanya delta L-nya ini, terus juga massanya ya sebesar ini. Nah, kita tahu bahwa tadi di awal kita udah sebutkan bahwa di sini ada dua faktor ya yang mempengaruhi dari cepat lambat gelombang pada tali itu. Yang pertama tegangan talinya, terus yang kedua adalah rapat massa talinya. Definisi rapat massa tali itu kan massa per satuan panjang ya, per L. Kemudian kalau saya ambil elemennya saja, berarti ini akan sama dengan delta M per delta L ya. Ya, kalau M itu adalah massa total dari si panjang talinya, L berarti panjang totalnya juga. Karena saya ambil bagian kecilnya aja, berarti kalau panjangnya yang saya ambil adalah delta L, maka massanya juga harus delta L. Sehingga mu-nya akan sama dengan delta M per delta L. Oke. Nah, kemudian kalau saya ambil titiknya di sini, misalkan ini ya, titik yang merah ini, kemudian nanti ada gaya yang arahnya itu menyinggung lingkaran ini gitu. Nah, inilah gaya yang ada pada tali, karena di sini kan gayanya tadi hanya ada gaya tegangan tali saja gitu. Kalau kita lihat gambar di awal tadi, itu ini hanya ada gaya tegangan tali gitu kan di talinya. Nah, berarti yang arahnya ke kiri ini, inilah tegangan talinya. Kita bisa memperoleh bahwa sin theta itu akan sama dengan sin. Berarti ini sisi miringnya itu adalah R, kemudian sisi di hadapan sudutnya delta L, berarti delta L per R ya. Tuh, persamaan pertamanya ini. Nah, kemudian yang kedua, saya coba menguraikan tegangan talinya. Nah, ingat, karena tegangan tali ini vektor, berarti bisa saya uraikan ya. Dengan menggunakan analisis, kita bisa uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini saya sebut F, T, Y. Kemudian yang arah sumbu X-nya, berarti ini adalah F, T, X. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, di segitiga FTY, FTX, dan FT ini, berarti yang sudut tetanya itu di sini ya. Nah, kenapa di sini? Karena ini antara FTY dengan FT itu tegak lurus. Ya, di sini berarti ini nilainya 90 kurang theta, karena ini theta. Berarti yang ini harus theta ya. Oke. Jadi kalau gitu dari uraian vektor kita bisa dapat sin theta ya. Sin tetanya itu akan sama dengan F T Y per FT ya.
sisi di hadapan sudut dibagi dengan sisi miring. Oke. Nah, atau dengan kata lain, FTY akan sama dengan FT sin theta. Nah, ini saya tulis sebagai persamaan kedua. Kemudian dari hukum Newton di gerak melingkar kita tahu bahwa sigma untuk gerak melingkar ya, gerak melingkar dari hukum Newton kita tahu bahwa sigma F akan sama dengan M kali A sentripetal, atau A sentripetal itu adalah V kuadrat per R ya. Nah, sigma F resultan gaya sentripetalnya. Nah, resultan gaya sentripetalnya kalau kita lihat di sini adalah FTY berarti kan. Jadi FTY sama dengan mv kuadrat per R. Nah, kemudian FT-nya tadi kan adalah FT sin theta dari persamaan 2. Berarti FT sin theta sama dengan tadi kan delta M V kuadrat per R ya. Atau kita tadi substitusikan sin theta-nya ganti dengan delta L per R, berarti jadinya FT sin theta-nya jadinya delta L per R sama dengan delta M V kuadrat per R. Nah, R-nya kita eliminasi sehingga tinggal jadinya apa nih? FT sama dengan delta M per delta L dikali V kuadrat. Nah, delta M per delta L tadi kita udah definisikan, itu adalah mu. Berarti FT sama dengan mu dikali V kuadrat. Oke, berarti V-nya itu adalah akar dari FT R mu. Nah, berarti hasilnya sama saja antara menggunakan analisis dimensi dengan cara melihat elemen massa tali dan elemen panjang talinya. Untuk contoh soalnya, misalkan soalnya begini, sebuah dawai dengan panjang 1 meter dan dapat massa 2 kali 10 pangkat min 3 kg per meter ditarik dengan gaya tegangan 80 Newton. Maka berapakah cepat rambat gelombang pada dawai tersebut? Ya, berarti dari sini kita tahu bahwa ini katanya diketahui panjang dawainya ya, L-nya 1 meter. Kemudian mu-nya 2 kali 10 pangkat min 3 kg per meter. Kemudian gaya tegangan talinya itu 80 Newton ya, atau satuannya Newton itu kan sama aja dengan kilogram meter per second kuadrat. Yang jadi pertanyaannya adalah berapa V-nya? Berapa V-nya ya? Oke, solusinya adalah V sama dengan akar FT per mu. Berarti kita langsung substitusikan saja nilainya. FT-nya 80 kg meter per second kuadrat. Kemudian dibagi 2 kali 10 pangkat min 3 kg per meter. Berarti ini satuan kilogramnya, kilogram dengan kilogram kita bisa eliminasi, tinggal meternya ke atas, berarti jadi meter kuadrat per second kuadrat. 80 bagi 2 40, ini 10 pangkat min 3 dikeataskan jadi 10 pangkat 3, berarti jadinya ini adalah 40 kali 10 pangkat 3 meter kuadrat per second kuadrat, atau 40 kali 10 pangkat
3 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat 4. Akar 4 adalah 2. Akar 10 pangkat 4 adalah 10 pangkat 2. Jadi dapat kecepatan gelombang merambatnya itu adalah 2 kali 10 pangkat 2 meter per detik atau 200 meter per